Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video pembahasan kemarin, yakni mengenai spektroskopi IR dan NMR. Kali ini kita akan membahas mengenai spektroskopi NMR. Materi ini disampaikan oleh Lukman Hakim. Nah, apa itu spektroskopi NMR? NMR merupakan singkatan dari Nuclei Magnetic Resonance, yang dalam bahasa Indonesia berarti resonansi magnetik inti. NMR ada beberapa jenis, antara lain HNMR atau biasa kita sebut sebagai proton NMR, ada juga C13 NMR, ada juga NMR P31, B11, F19, dan PT195. Tapi kali ini kita akan berfokus pada proton NMR atau HNMR. Nah, sebelum mempelajari mengenai pembacaan spektrum NMR, kita harus mengetahui istilah-istilah yang dipakai dalam NMR. Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai spin inti dengan lambang I. Spin inti merupakan medan magnet yang dihasilkan dari rotasi inti atom. Nanti spin inti ini nilainya akan sangat banyak bergantung pada intinya. Jadi meskipun atomnya sama, namun intinya berbeda, maka spin intinya juga berbeda. Sebagai contoh misalkan H. H itu jika hanya adalah H1 alias proton, maka spin intinya adalah setengah. Sedangkan jika hanya H2 alias biasa kita sebut sebagai deuterium, maka spin intinya adalah 0. Spin inti. Ada juga istilah lain yang kita sebut sebagai pergeseran kimia, atau bahasa Inggrisnya biasa kita sebut sebagai chemical shift. Pergeseran kimia merupakan peak yang muncul disebabkan dari kondisi inti. Jadi kondisi inti berada pada gugus tertentu atau mendekat dengan gugus tertentu. Ini bisa mempengaruhi pergeseran kimia. Selanjutnya adalah multiplisitas. Multiplisitas merupakan jumlah puncak yang terbentuk akibat resonansi dari inti dengan kondisi yang sama. Jadi nanti peak yang muncul itu biasanya tidak satu, tapi bisa satu, bisa dua atau tiga dengan bentuk yang khusus gitu, yang kita sebut sebagai multiplisitas. Selanjutnya ada konstanta kopling, yang merupakan jarak dari dua puncak yang disebabkan oleh resonansi inti yang sama, namun memiliki lebih dari satu puncak disebabkan multiplisitasnya. Jadi konstanta kopling itu jaraknya. Nanti bakalan ada contohnya. Selanjutnya, ada yang kita sebut sebagai integrasi. Merupakan perbandingan banyaknya atom yang mewakili pergeseran kimia tertentu. Ada juga istilah shielding, yang merupakan istilah yang menggambarkan keadaan suatu atom yang terlindungi dari medan magnet. Ada juga istilah deshielding, yakni merupakan istilah yang menggambarkan keadaan suatu atom yang tidak terlindungi oleh medan magnet. Nah, sekarang kita pahami mekanisme dalam pembentukan spektrum NMR. Nah, sebenarnya spektrum IR maupun spektrum NMR itu memiliki mekanisme yang sama, yakni kita punya gelombang. Kalau NMR kita gunakan gelombang radio, kemudian gelombang radio itu diserap oleh molekulnya, kemudian tidak semua gelombang radio itu dipancarkan karena ada yang diserap. Nah, yang diserap ini akan mengakibatkan spin inti menjadi transisi, memiliki energi yang lebih tinggi. Namun transisi dari spin inti ini memiliki energi yang rendah. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi transisi, itu tidak bisa dibaca. Makanya, NMR itu butuh medan magnet yang sangat kuat agar ketika terjadi transisi, maka transisinya itu bisa terbaca oleh detektor kita gitu. Jadi, inti dari NMR itu dia memiliki medan magnet yang sangat kuat. Nah, kekuatan medan magnet ini nanti akan berpengaruh dengan resolusi dari NMR itu. Semakin kuat medan magnetnya, maka resolusinya akan semakin jelas.
Sehingga kalau misalkan medan magnetnya terlalu lemah, itu biasanya resolusinya tidak terlalu bagus. Nah, berikut merupakan contoh dari spektrum NMR. Ini spektrum dari Garu-Gamblin. Strukturnya cukup ribet, jadi tidak perlu digambarkan. Yang jelas kita lihat saja bagian-bagiannya. Di sini yang kotak-kotak ini merupakan sebuah inset, atau dengan kata lain zoom out dari peak-peak yang kecil. Jadi biasanya kalau misalkan peaknya itu kecil, ini biasanya untuk NMR tertentu yang cukup bagus, itu akan dilakukan zoom out terlebih dengan sendirinya gitu. Jadi kita sebagai researcher, sebagai peneliti bisa langsung tahu, oh berarti ini ternyata 2 puncak, 3 puncak dan sebagainya. Karena di sini kita lihat di sini terdapat puncak-puncak kecil yang kemudian di zoom out gitu. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah angka-angka di bawah spektrum. Di sini terlihat dari minus 0,5 sampai 8. Ini merupakan chemical shift atau geseran kimia. Nah, di sini di titik 0 terdapat puncak yang cukup tinggi. Ini merupakan puncak dari TMS. Apa itu TMS? TMS merupakan sebuah senyawa standar untuk menggambarkan titik 0 dari suatu NMR. Nah, kemudian selanjutnya yang di bawah puncak ini ada angka-angka 1,0, 2,0 dan seterusnya, ada 1,2, 1,1. Ini merupakan integrasi. Nah, integrasi itu biasanya kita hitung dari luas bawah peaknya. Itu dihitung. Itu biasanya secara otomatis dihitung oleh software dari NMR-nya. Selanjutnya di sini kita ada yang kita sebut sebagai konstanta coupling. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada 2 puncak dan 2 puncaknya ini punya jarak, dan jarak di antara keduanya itu merupakan konstanta coupling. Nah, nanti untuk multiplisitas nanti ada yang kita sebut sebagai multiplisitas singlet, yakni multiplisitas dengan 1 puncak. Ada yang doublet, jadi multiplisitas dengan 2 puncak. Ada yang triplet, jadi ada yang multiplisitas dengan 3 puncak, dan seterusnya. Sebenarnya ada yang 4 puncak, kita sebut sebagai quartet, 5 quintet, dan seterusnya. Kalau misalkan kita lihat di sini banyak puncak-puncak yang tidak beraturan, ini dikarenakan puncaknya tersebut berhimpit dan konstanta couplingnya itu tidak sama gitu. Seperti itu, jadi bentuknya cukup bervariasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai pembahasan bagaimana cara membaca spektrum NMR tersebut. Nah, setelah kita mengetahui dari spektrum itu mana yang geseran kimia, mana yang multiplisitas, mana yang integrasi, kita harus mengetahui sebenarnya geseran kimia itu apa sih, dan apa yang mempengaruhi dari geseran kimia. Nah, geseran kimia dipengaruhi oleh medan magnet dan inti atom itu sendiri. Jadi, ketika medan magnetnya itu diberikan, maka spin dari inti atom itu akan meresponnya. Nah, respon dari spin inti atom ini itu akan berbeda-beda. Bergantung apa? Bergantung dari kondisi dari inti atomnya. Kalau misalkan kita lihat di sini, karena yang kita bahas adalah proton NMR, maka kita akan membahas kondisi atom H terhadap NMR kita. Ketika kondisi atom H itu banyak dilindungi atau kita sebut sebagai shielding, maka pelindung ini yang biasanya merupakan elektron itu bisa melawan dari medan magnet, sehingga inti kita tidak terlalu banyak terpengaruh oleh medan magnet. Jadi, kalau misalkan inti kita ini memiliki kerapatan elektron yang tinggi, maka dia akan sedikit sekali dipengaruhi oleh medan magnet. Sebaliknya, kalau misalkan inti dari kita kurang kerapatan elektronnya rendah, maka dia akan banyak dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, besaran kimia ditentukan seberapa besar pengaruh medan magnet terhadap inti itu. Nah, ini dirumuskan dengan delta sama dengan nu dikurang 00 dibagi 00 kali 10⁻⁶. Satuannya ppm. Nah, 00 ini
merupakan frekuensi dari TMS, yakni frekuensi standar kita yang menunjukkan nilai 0,0. Nah, sementara nu yang tidak dengan 0 ini merupakan frekuensi dari inti kita gitu. Kalau misalkan inti itu memiliki kerapatan elektron yang besar, maka otomatis nilai nu-nya itu bakalan rendah. Sementara kalau misalkan inti itu memiliki kerapatan elektron yang lebih rendah, maka nu-nya itu bakalan besar. Artinya apa? Dia bakalan sangat dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, berikut merupakan sebagian kecil dari daerah NMR kita. Di sini kita bisa lihat bahwa pada 10 sampai 13 ppm itu terisi oleh COH. Kenapa sangat besar COH? Karena kita mengetahui gugus COH itu terdapat gugus karbonil dengan oksigen sebagai penarik elektron dan gugus O serta gugus H. O yang berikatan dengan H juga merupakan penarik elektron bagi H. Artinya apa? Atom H kita itu akan tertarik elektron oleh O, kemudian tertarik oleh karbonil. Sehingga apa? Sehingga kerapatan elektron di sekitar H itu akan rendah. Sehingga atom H pada COOH akan sangat dipengaruhi oleh medan magnet. Sehingga dia terjadi pergeseran ke arah kiri. Yang artinya apa? Geseran kimia sangat besar atau biasa kita sebut sebagai downfield. Sementara di sini di daerah 9 sampai 10, di daerah sekitar 10 itu adalah COH, artinya apa? Di aldehid. Di daerah 6 itu benzen, ether itu sekitar 3,5 sampai 4, alkil halida itu sekitar 3 sampai 4, keton itu sekitar keton itu adalah sekitar 2 sampai 3, alkuna sekitar 3 sampai 3,5. Di sini kita lihat, dan di sini nanti alkohol itu nanti bisa bervariasi dari 0 sampai 6. Sementara kalau misalkan dari 0 sampai 3 itu atau 0 sampai 2 itu biasanya juga diisi oleh alkil. Alkil seperti biasa misalkan CH3 dan sebagainya. Nah, jadi kita mengetahui bahwa semakin kerapatan elektronnya itu semakin rendah, maka otomatis dia akan memiliki geseran kimia yang lebih downfield atau geseran kimia yang lebih besar. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah hal yang unik, yakni apa? Benzena yang merupakan sumber elektron ternyata memiliki geseran kimia yang cukup besar. Ini kenapa? Harusnya benzena itu harusnya di sekitar alkuna. Kenapa? Karena terdapat pasangan elektron. Tapi kita harus ingat bahwa benzena itu merupakan senyawa aromatik. Nah, senyawa aromatik benzen menjadikan elektron-elektronnya terus berputar. Dan perputaran elektron jika senyawa aromatik ini akan menambah medan magnet dari benzena itu sendiri. Sehingga apa? H pada benzena itu malah bukannya terlindungi, malah jadi tidak terlindungi gitu. Seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai efek anisotropik gitu. Yang mungkin suatu saat nanti bakalan dibahas. Tapi tidak dalam video ini. Nah, selanjutnya kita bahas spin dan multiplisitas. Nah, setiap inti memiliki spin inti. Dan spin inti itu harus bernilai lebih besar dari 0. Artinya apa? Tidak sama dengan 0 agar dapat diukur NMR-nya. Jadi kalau misalkan kita memiliki inti dengan spin sama dengan 0, maka dia tidak bisa diukur NMR-nya. Contoh spin yang 0 apa? Contohnya adalah karbon 12. Karbon 12 itu spin intinya 0, sehingga kita tidak bisa mengukur NMR karbon 12. Yang ada adalah NMR karbon 13. Nah, nilai spin inti ini sangat penting dalam penentuan multiplisitas. Nah, bagaimana multiplisitas terbentuk? Hal ini disebabkan spin inti atom yang bertetangga dapat mempengaruhi dari geseran kimia. Kita bisa lihat molekul ini. Ini adalah 3-metilbutanol. Nah, di sini kira-kira berapa jumlah peak yang akan terbentuk di NMR? Di sini kita bisa lihat, kita harus memilih atom-atom H yang memiliki kondisi-kondisi yang berbeda.
Di sini kita bisa lihat kondisi pertama atom H itu adalah, saya beri lingkaran biru, itu adalah di CH3. Nah, 6 atom H ini memiliki kondisi yang sama. Artinya apa? Nanti akan ada puncak yang mewakili dari 6 atom H ini. Kondisi yang sama adalah dia berikatan dengan CH. Nah, kemudian jenis atom H yang kedua adalah yang lingkaran hijau, yakni CH. Kenapa? Karena dia bertetangga dengan 6 dari atom H dan 2 dari CH2. Nah, lingkaran merah merupakan jenis ketiga. Terus jenis keempatnya merupakan atom H yang ditunjuk dari panah berwarna hitam, dan yang terakhir adalah gugus hidroksinya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, terdapat 1, 2, 3, 4, 5 jenis atom H. Berarti nanti kita bisa meramalkan bahwa NMR yang terbentuk nanti bakalan ada 5 puncak. Nah, bagaimana puncak-puncak itu? Sini kita bisa lihat, misalkan kita ingin mengetahui NMR dari atom H yang berada di panah warna hitam. Nah, yang seperti ini. Misalkan kita ambil sebagai kondisi awal bahwa dia memiliki geseran kimia delta. Nah, atom H itu memiliki spin inti setengah. Dan kata lain apa? Spin intinya itu bisa nilainya plus setengah atau min setengah. Spinnya itu bisa nilai plus setengah atau min setengah. Nah, misalkan spin up, dia memiliki geseran kimia berubah sebesar min beta. Sedangkan spin down itu berubah sebesar plus beta. Nah, tetangga dari atom H yang merujuk kita ingin tahu geseran kimianya ada 2, yakni Ha dan Hb. Ha dan Hb. Maka Ha dan Hb kemungkinan bisa memiliki 4 kemungkinan pengaruh. Yang pertama adalah ketika Ha dan Hb memiliki spin up keduanya. Ketika seperti ini, maka geseran kimia itu akan berubah. Kenapa? Karena ketika spin up ini akan melawan medan magnet yang diberikan. Sehingga apa? Geseran yang kimia yang dihasilkan itu akan lebih kecil dibandingin geseran kimia awal. Kecilnya seberapa? Yakni delta minus 2 beta. Sementara kemungkinan kedua adalah Ha-nya up dan Hb-nya down. Kemungkinan ketiga adalah Ha-nya down, Hb-nya up. Kalau seperti ini, betanya saling menghilangkan, beta plus dan beta minus. Sehingga apa? Geseran kimia yang dihasilkan adalah delta saja. Sedangkan kalau kemungkinan terakhir adalah ketika Ha dan Hb-nya itu down. Ini kita akan menghasilkan geseran kimia delta plus 2 beta. Sehingga nanti kita bakalan menghasilkan 3 puncak yang berdekatan, yang kita sebut sebagai multiplisitas. Karena kita menghasilkan 3 puncak, yakni delta min 2 beta, delta dan delta plus 2 beta, maka 3 puncak ini kita sebut sebagai triplet yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah contoh triplet. Nah, di sini kita bisa lihat delta min 2 beta itu cuma satu keadaan. Delta plus 2 beta juga satu keadaan. Sedangkan delta itu bisa 2 keadaan. Nah, kata lain puncak kita nanti bakalan muncul 1:2:1. Jadi ketinggian intensitas dari puncaknya itu adalah yang delta min 2B itu 1, delta saja itu adalah 2 perbandingannya, dan delta plus 2B itu adalah 1. Jadi perbandingannya 1:2:1, perbandingan intensitas puncaknya. Sementara yang di bawah ini merupakan nilai integrasinya gitu. Berarti dia menandakan bahwa puncak ini terdapat 2H. Seperti itu. Ya, cukup sekian mengenai pembacaan nilai NMR. Bagi teman-teman yang membutuhkan buku Olimpiade atau sekadar mengajukan pertanyaan, maka buku Olimpiade bisa dibeli di link di bawah ini, dan pertanyaan bisa dikirim di email yang juga tertera di link description. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.